Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi 1000 Movies di sini akan menspoilerkasikan sebuah film yang tidak cukup terkenal, tapi menurut aku memiliki alur cerita yang cukup menarik untuk ditonton. Film yang berjudul Day of Reckoning yang rilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang bumi yang kita tinggali porak-poranda karena diserang makhluk-makhluk aneh yang keluar dari perut bumi. Sesuai dengan judulnya, Day of Reckoning yang artinya hari pembalasan, di mana yang diasumsi bahwa makhluk-makhluk ini keluar dari dalam tanah setiap 15 tahun sekali di saat gerhana matahari untuk menghukum manusia yang tinggal di permukaan bumi. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film diawali dengan sejumlah pekerja yang berada di sebuah ruang teknisi ketika mereka sedang membuat pesta ulang tahun kecil-kecilan seorang temannya. Lalu terlihat ada keanehan di kamera pengawas di alat pengeboran yang mereka gunakan. Saat pengeboran mencapai kedalaman 3000 kaki, terlihat di monitor pengawas keluar makhluk-makhluk aneh dari lubang yang mereka gali tersebut. Lalu makhluk-makhluk aneh yang jumlahnya sangat banyak dan berbagai macam rupa tersebut menyerang kota hingga ke seluruh negara. Dan akhirnya terjadilah perperangan dan kekacauan secara global di seluruh negara. Namun makhluk-makhluk itu menghilang saat waktunya tiba, tepatnya 24 jam setelah gerhana matahari. Makhluk-makhluk tersebut kembali masuk ke dalam tanah. Dunia yang telah porak-poranda dengan banyaknya korban jiwa mulai berbenah kembali, dan tak pernah ada lagi kabar kejadian serupa, hingga 15 tahun kemudian. Namanya David, ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia mempunyai seorang anak bernama Tyler dari mantan istrinya yang bernama Laura yang bekerja di laboratorium. Di tempat Laura bekerja, tiba-tiba temannya Milton mengajak Laura untuk makan malam. Dengan sedikit ragu-ragu, Laura menyetujui ajakan tersebut. Lanjut di sebuah taman kota, Tyler mengajak pacarnya yang bernama Maddie untuk berkencan di akhir pekan. Karena setiap malam minggu, Tyler menginap di rumah ayahnya. Di sini Maddie tampak gelisah karena besok adalah waktunya gerhana matahari. Karena Maddie selalu trauma dengan kejadian silam, tepatnya saat gerhana matahari total. Tapi di sini Tyler menenangkannya bahwa kejadian 15 tahun yang lalu itu sudah tak akan terulang kembali. Karena sudah beberapa kali gerhana, sudah tidak ada lagi kejadian yang serupa. Di tempat yang lain, seorang kopral, sebut saja namanya Gobang, menerima laporan bahwa telah terjadi sesuatu di fasilitas penahan. Sedikit informasi, fasilitas penahan itu adalah tempat pertama kali monster-monster keluar dari sarangnya, dan sekarang telah dijaga ketat oleh para tentara. Gobang pun bergegas dengan temannya memeriksa fasilitas tersebut. Di tempat lain, tepatnya di rumah Laura, David menjemput anaknya untuk menginap, dan Laura berpesan untuk menjaga Tyler dan mengantarkannya kembali di akhir pekan. Kembali ke Gobang, saat memeriksa kesiapan untuk gerhana matahari esok hari, dia mendapati salah satu fasilitas ada yang rusak. Di sini Gobang tampak gelisah dengan kejadian tersebut. Apakah ini tanda-tanda kejadian mengerikan di masa lalu akan terulang kembali? Dan benar saja, tidak berselang lama muncullah seekor monster menyerang mereka dengan sangat ganas, dan beberapa tentara pun menjadi korban monster tersebut. Kembali ke rumah David, saat David dan anaknya Tyler sedang bersantai di depan TV, lalu ada telepon dari Paman Ted untuk menyuruh David dan anak istrinya segera mengungsi ke bunker, tempat yang Paman Ted sudah siapkan. Dikarenakan gerhana matahari besok bukanlah gerhana matahari yang biasa, ada tanda-tanda bahwa bencana akan terulang. Dan benar saja, ketika Tyler membuka siaran berita di TV, adanya berita bahwa tanda-tanda bencana seperti 15 tahun yang lalu akan terulang kembali. Dan pemerintah setempat menghimbau untuk segera mencari tempat persembunyian yang aman. Tanpa sepengetahuan David, diam-diam Tyler keluar dari jendela kamarnya menemui Maddie di taman kota. Di sini David mengetahui di mana anaknya berada dan menjemput Tyler dan Maddie yang berada di taman kota. Tak berselang lama, Laura dan temannya Milton menjemput mereka dengan mobilnya Milton menuju ke tempat kamp pengungsian yang telah disediakan pemerintah dan tentara. Di perjalanan, kepanikan pun mulai terjadi. Tampak ada demo sekelompok orang-orang fanatik akan hari pembalasan. Dan juga jalanan yang macet dikarenakan banyak orang-orang yang akan mengungsi menyelamatkan diri. Sampainya mereka di tempat penampungan, mereka dihadang oleh tentara di pintu masuk, karena yang boleh masuk hanya anak-anak dan para wanita saja. Ketika Tyler, Maddie, dan ibunya telah masuk ke dalam tempat pengungsian, Tyler yang tak tega melihat ayahnya kembali keluar. Lalu Laura dan Maddie yang melihat hal tersebut pun menyusul Tyler, dan akhirnya pengungsian tersebut ditutup, dikarenakan kapasitas penampungan yang sudah penuh.
Dan David pun bergegas mengajak mereka untuk segera pergi mencari tempat persembunyian yang aman. Di dalam mobil terjadi perdebatan kemana mereka akan sembunyi. Lalu di pertengahan jalan mobil mereka berhenti dan terjadilah kepanikan. Saat gerhana matahari sudah dimulai, terjadi gempa, dan akhirnya makhluk-makhluk aneh dengan jumlah yang sangat banyak mulai keluar dari perut bumi. Saat mau masuk mobil kembali, tiba-tiba Milton diserang monster yang menyerupai burung raksasa. Dan akhirnya mereka pun bergegas pergi meninggalkan Milton yang sudah tidak tertolong. Singkat cerita, sampailah mereka di depan bunker besinya Paman Ted. Ketika mereka berteriak mengetuk pintu bunker berulang kali, tapi pintu bunker belum juga terbuka. Karena sebenarnya Paman Ted telah disandera oleh seseorang dari dalam. Kepanikan pun terjadi kembali ketika monster-monster mulai mengepung dan mau menyerang mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara Paman Ted dari pengeras suara, dan pintu pun terbuka. Lalu dengan cepat mereka masuk ke dalam bunker tersebut. Di dalam mereka disambut Paman Ted dan Bibi Stella. Terlihat juga seorang tentara yang ternyata adalah si Gobang yang berhasil selamat dari serangan monster-monster di fasilitas penahan. Ketika di meja makan, David yang diam-diam telah mengetahui ada tamu tak diundang di bunker tersebut. Diam-diam menyembunyikan sebuah pisau dan diketahui oleh si Gobang, lalu mengacungkan pistolnya ke arah David. Akhirnya Paman Ted mengakui bahwa dia dan istrinya telah disandera di dalam bunker oleh si Gobang. Dan tanpa mereka sadari telah masuk monster yang berbentuk cacing dari celah lubang dan menggigit Bibi Stella. David dengan cepat mengambil pistol dari tangan Gobang. Dan entah apa yang membuat tiba-tiba Maddie bisa jadi sangat berani. Tiba-tiba dengan cepat memotong monster cacing itu dengan pisau yang ada di tangannya. Gobang pun diamankan agar tidak berbuat keonaran kembali. Pintu bunker terus didobrak dari luar oleh monster-monster dan mungkin tak akan bertahan lama. Gobang pun membuat kesepakatan bahwa dia punya mobil yang penuh bahan bakar di belakang bunker agar David dan rombongan mempercayainya sekali ini saja. Dan dia berkata tempat satu-satunya yang aman untuk bersembunyi adalah tempat monster-monster keluar pertama kali. Karena di sana ada kamar-kamar khusus untuk personel tentara yang berjaga yang tidak bisa ditembus oleh para monster hingga bisa bertahan hidup sampai makhluk-makhluk itu menghilang. Kemudian, Paman Ted menunjukkan ruang senjatanya, dan mereka pun memilih senjata yang dibutuhkan satu persatu. Sedikit informasi, di sini kelemahan makhluk-makhluk tersebut salah satunya adalah garam. Lalu Paman Ted memberikan bom garam yang dia rakit sendiri kepada David. Mereka pun keluar dari pintu rahasia menuju mobil yang dimaksud Gobang. Di saat mobil akan dihidupkan menemui kendala, istri Paman Ted yang telah tergigit kehilangan kesadarannya, lalu keluar dari mobil yang segera akan berangkat. Sedikit informasi lagi, orang yang tergigit monster akan kehilangan akal sehat dan cenderung melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Ketika itu pula, makhluk-makhluk aneh mengepung dan akan menyerang mobil mereka. Keberuntungan masih berada di David dan rombongan. Mobil pun mau dijalankan dan dengan cepat meninggalkan istri Paman Ted yang dibantai hidup-hidup oleh para monster. Sesampainya mereka di gedung yang dimaksud oleh si Gobang, terlihat gedung tersebut sangat sepi dari penjagaan. Mereka pun masuk ke dalam gedung dengan sangat hati-hati. David yang masih curiga dengan si Gobang menyuruh istrinya untuk membawa Tyler dan Maddie ke tempat yang aman. Sedangkan David dan Gobang pergi ke instalasi listrik untuk menghidupkan penerangan di gedung tersebut. Saat mereka kembali berkumpul, tiba-tiba ada monster yang menyerang Gobang dari belakang. Lalu keributan itu pun membuat para monster keluar. Dengan sangat ketakutan, si Gobang melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Lalu David pergi mencari ruang mesin untuk mengaktifkan keran air yang sudah mengandung garam. Saat melewati pipa ventilasi, ada satu monster yang mengetahui keberadaan David. Dan dengan cepat, David mampu melumpuhkan monster tersebut dengan bom garam yang diberikan Paman Ted. Di saat menunggu kabar dari David, para monster telah berkumpul untuk menyerang keluarga David. Tiba-tiba dari pengeras suara terdengar suara David memerintahkan mengaktifkan sirine kebakaran. Dan dengan otomatis air yang sudah bercampur garam keluar dari atap-atap gedung dan membunuh monster-monster yang ada di gedung tersebut. Namun sayangnya Paman Ted harus menjadi korban saat mau menghidupkan tombol sirine kebakaran. Lalu mereka dikejutkan dengan Gobang yang tiba-tiba muncul dan menembak Tyler. Dan ternyata Gobang selama ini telah tergigit dan sekarang baru benar-benar kehilangan kesadarannya. David yang mengetahui hal tersebut diam-diam langsung memukul kepala Gobang. Tiba-tiba dari bawah gedung muncul monster raksasa yang menyerupai kelabang dan memakan si Gobang. Singkat cerita, monster itu pun mati karena bom rakitan Laura saat mau menyerang mereka.
Dan akhirnya waktu pun berakhir. Saatnya ribuan makhluk-makhluk aneh tersebut masuk kembali ke dalam tanah. Karena sudah 24 jam keluar semenjak gerhana matahari. Akhirnya bumi pun kembali aman untuk ditinggali. Dan mungkin hanya untuk 15 tahun ke depan. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Day of Reckoning dari aku. Jika ada kekurangan aku mohon maaf. Dan jika kalian ada request film yang kalian ketahui untuk aku ceritakan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika kalian suka, klik subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari 1000 movies ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Aku undur diri, see you in the next spoilers.